Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Pengepul Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Invisible Man. Kisah klasik The Invisible Man berbeda dengan versi rilisan tahun 1933 yang setia pada materi aslinya. The Invisible Man yang dirilis 2020 ini menggunakan pendekatan yang lebih modern dalam menceritakan kisahnya dengan menyelipkan tema hubungan penceritaan yang abusif dan momen employment. Perlu kalian ketahui, perilaku abusif adalah perilaku kasar atau kekerasan dalam suatu hubungan. Selain berbentuk fisik, perilaku ini juga dapat terjadi dalam bentuk emosional dan seksual. Dan untuk woman employment tolong dijelasin di komen ya kawan-kawan. Saya juga kurang paham sih. Oke, lanjut. Sebelum memulai videonya, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video kami. Oke, langsung aja gaskan intro dulu. Film ini dibuka dengan adegan memperlihatkan kehidupan Cecilia yang tinggal bersama sang kekasih yang abusif dan obsesif, yaitu Adrian Griffin. Hidup di bawah kontrol Adrian, setiap gerak-gerik Cecilia dipantau lewat kamera pemantau dan alarm otomatis yang membuatnya tetap di rumah. Merasa lelah dengan perlakuan buruk Adrian, Cecilia pun memutuskan melarikan diri dari tempat tersebut dengan bantuan sang sahabat, yaitu James dengan putrinya James Sydney dan kakaknya perempuan Emily. Usai mendengar kabar sang mantan kekasih meninggal karena bunuh diri, Cecilia malah mendapati dirinya diteror oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun ternyata sosok tersebut merupakan Adrian yang memasukkan kematiannya dan memakai baju tembus pandang ciptaannya untuk mengikuti dan menyiksa Cecilia. Lebih buruknya, Adrian ternyata meninggalkan harta yang banyak untuk Cecilia dengan syarat ia waras secara mental. Teror kasat mata yang diberikan Adrian membuat orang sekitar Cecilia menganggapnya gila. Hal tersebut semakin buruk ketika Adrian membunuh Emily di tengah restoran dan membuat Cecilia menjadi tersangka. Dia yang diseret ke rumah sakit jiwa dan diberikan perawatan sambil menunggu pengadilan ternyata diketahui mengandung anak Adrian. Kabar hamilnya Cecilia ini membuat saudara laki-laki Adrian, Tom, mendatangi Cecilia dan memintanya kembali ke Adrian dan membesarkan anak tersebut bersama. Cecilia tak hanya menolak tawaran tersebut, namun juga mencuri pulpen dari tas Tom. Menyadari satu-satunya cara untuk memancing Adrian adalah dengan membahayakan keselamatannya. Cecilia pun pura-pura mencoba bunuh diri dan berhasil menyerang sang mantan dan menyebabkan pakaian tembus pandang tersebut menjadi malfungsi dan menarik perhatian petugas keamanan. Adrian pun dengan sadis membunuh semua petugas keamanan yang ada di sana, dan Cecilia mencoba kabur dari rumah sakit tersebut. Dengan mengambil pistol dari petugas keamanan yang tewas, Cecilia mencoba menembak Adrian namun gagal. Setelah itu, Adrian mengancam akan menyakiti orang terdekat Cecilia jika permintaannya tidak dituruti. Kemudian Cecilia pergi ke rumah James dan memberitahu bahwa Adrian telah menjadi The Invisible Man. Ketika ia berhasil membunuh The Invisible Man, ia mendapati sosok di balik kostum tersebut bukanlah Adrian, melainkan Tom. Cecilia yang tentunya tidak percaya menyadari satu-satunya cara untuk dapat lolos dari sang mantan adalah mengikuti permainan Adrian. Cecilia memutuskan pergi ke rumah Adrian untuk makan bersama dan perlahan mencoba mendapat pengakuan bahwa Adrian membunuh kakak Cecilia. Namun ternyata hal tersebut bukanlah tujuan utama Cecilia, melainkan untuk mengalihkan perhatian. Pada awal film kita bisa melihat Cecilia terlihat mengambil baju tembus pandang kedua tersebut dan menyembunyikannya di belakang lemari baju Adrian. Berpura-pura ingin mandi dan membersihkan diri, Cecilia pergi untuk mengenakannya dan membunuh Adrian dengan cara yang sama saat pria tersebut membunuh kakaknya. Untuk menyempurnakan rencananya, ia menggunakan kamera pengawas sebagai alat bukti. Rekaman kamera tersebut memperlihatkan Adrian yang bunuh diri dengan memotong tenggorokannya dan tentunya adegan Cecilia yang terkejut dan kaget dengan apa yang dilakukan oleh Adrian. Kisah adaptasi The Invisible Man terbaru dari Lake Whannell ini menghadirkan sebuah percintaan kisah yang berbeda dari versi aslinya. Alih-alih fokus pada sang Invisible Man, film ini fokus pada korban dari teror tersebut dan akhirnya berhasil terbebas dari teror tersebut dengan membunuhnya. Sebagai seorang ahli teknologi, apa yang dilakukan oleh Adrian sepanjang film pada akhirnya menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Terlebih dirinya yang menganggap bahwa ia adalah orang berkuasa terhadap sang mantan membuatnya lengah.
Hal tersebut dimulai dengan bagaimana ia menciptakan lebih dari satu pakaian tembus pandang yang salah satunya berhasil disembunyikan dan digunakan oleh Cecilia untuk membunuh Adrian. Obsesi luar biasanya pada Cecilia dengan meletakkan kamera pengawas di setiap sudut rumah pun dimanfaatkan menjadi bukti yang sempurna untuk menangkapi jejak bahwa Cecilia membunuh Adrian. Oke kawan-kawan, jadi begitu alur cerita The Invisible Man. Semoga kalian suka ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.